Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, 27 Project. Di video kali ini saya akan membahas masalah interferensi pada jaringan nirkabel. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen, and share kalau memang konten ini benar-benar bermanfaat. Oke, kalau kita membahas intervensi, dalam benak pikiran kita pasti tertuju pada sinyal drop, JJK drop, crowded, dan lain sebagainya. Mungkin pengusaha WiFi yang udah lama, yang pernah memakai frekuensi 2,4, pasti udah pernah merasakan yang namanya intervensi alat frekuensi 2,4. Biasanya kita menanggulangi intervensi tersebut. Kalau 2,4 biasanya pakai channel 1, channel 6, ataupun channel 11. Ada yang sampai channel 13. Itu dulu mungkin berfungsi untuk mengatasi masalah intervensi. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak. Kenapa? Karena rata-rata eh, alat zaman sekarang, entah itu merek TP-Link, entah itu merek Toto-Link atau yang lain atau Tenda, hampir semuanya menggunakan channel width 20 sama 40. Itu rata-rata semuanya pakai menggunakan channel width itu. Smartphone pakai channel itu, channel width itu. Masih banyak yang lain. Tapi kalau menurut saya, untuk masalah hal itu masih bisa diatasi. Dengan cara apa bisa mengatasinya? Oke, kita lihat produk mikrotik semisal. Produk mikrotik frekuensi 2 itu ada channel width-nya 5, ada channel width 10. Lalu kalau ubiquiti juga sama. Ada channel width 5, 8, 10, dan yang lain. Semisal untuk klien kita, semisal akses point kita mikrotik atau akses point kita ubiquiti. Kalau kita pasang-pasang semerek untuk klien kita, untuk jarak-jarak mungkin ya untuk zaman sekarang 200-300 meter, mungkin sangat berat ya, mungkin ya jelas berat dananya, pengeluarannya juga banyak. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita untuk mengalami masalah intervensi pada frekuensi 2 itu kita masih bisa menggunakan CW yang ada di mikrotik tadi, akses point kita. Ada CW 5, ada CW 10. Lalu untuk lainnya pakai apa? Kalau bukan alat yang semerek misal, kita masih bisa menggunakan mungkin dulu TP-Link yang berchipset Atheros atau yang lain juga ada.
yang support di DWRT. Nah, di DWRT ini tersedia CW5 dan CW10. Sebenarnya untuk frekuensi 2,4 itu masih bisa kita optimalkan di situ. Kalau kita beli pabrikan dari TP-Link atau Totalink zaman sekarang atau yang lain, banyak yang tidak support di DWRT. Karena pihak pengembang dari open source DWRT juga kayaknya udah gak sekian dulu ngembangin firmware-nya ya. Jadi di channel WIT 5 dan 10 kita masih bisa coba. Saya yakin untuk frekuensi 2,4 CW5 dan CW10 masih banyak yang kosong. Kalau tidak percaya, kalau bagi yang punya TP-Link versi lama, bisa di-upgrade OS-nya. Jadi di DWRT pasti ada menu pilihan channel WIT 5 dan 10. Nah, kalau HP kita mikrotik, enak. Kita bisa pakai CW5, kita bisa pakai CW10. Nanti di DWRT-nya juga gitu, posisi lainnya. Lalu penyelesaiannya ada lagi. Apa untuk yang sekarang banyak rata-rata menggunakan kabel fiber. Banyak sekarang. Tapi mungkin kabel fiber ada kendala. Kendalanya gimana? Posisi penarikan kabel, tiangnya ikut siapa? Kira-kira orang lain suka nggak kalau kita narik kabel posisi tersebut? Karena mungkin melewati tanah pengarangan mereka. Sebenarnya enak, kabel fiber enak. Cuma itu tadi, tiangnya ikut siapa, terus posisinya kayak gimana, sama ada rasa enak gak enak sama orang lain, karena kita narik kabel itu melewati mungkin tanah pekarangan mereka. Kalau semisal mereka nggak suka potong, ya kenapa, nggak masalah, itu hak yang punya pekarangan saya. Oke, untuk yang frekuensi 5,8, nah ini yang rata-rata banyak dipakai. Frekuensi 5,8 sebenarnya penyelesaiannya juga sama yang kayak tadi, menggunakan channel width 5 dan 10. Jadi channel 5,8 ini rata-rata penggunanya nggak ada di channel legalnya Indonesia, frekuensi legalnya Indonesia. Misal channel legalnya Indonesia ada di frekuensi 5725 sampai 5825. Nah, di situ rata-rata pengguna frekuensi 5,8 untuk menghindari intervensi. Frekuensi 5 rata-rata dipakai semua sama mereka, termasuk saya sendiri. Tapi mereka rata-rata menghindari frekuensi BMKG. Itu real fakta. Karena saya termasuk salah satu penggunanya. Padahal frekuensi 5 kalau dihitung dari 5.000 sampai 6.000 itu lebar banget. Tapi kok masih bisa intervensi? Aku gak habis pikir di situ. Kalau 2,4 udah wajar. Kalau 5,8 ini entah, gak tahu, gak paham. Rata-rata untuk jarak-jarak jauh, mungkin 500 meter ke atas atau 1 kilometer ke atas.
penyebab intervensinya juga sama. Rata-rata pengguna menggunakan CW20 sama 40. Begitupun juga dengan produk mikrotik ataupun ubiquiti ataupun yang lainnya. Meskipun tiap-tiap produk ini mempunyai protokol masing-masing. Entah UBNT itu dengan air magnya, entah itu mikrotik dengan N-streamnya, NV2-nya, dan masih banyak produk yang lain. Tapi rata-rata mereka termasuk saya itu menggunakan CW20 ataupun 40 untuk mengirim bandwidth yang besar, entah itu ke klien, entah itu untuk backbone kita. Rata-rata menggunakan channel width itu 20 sama 40. Apalagi sekarang banyak pengusaha wifi rata-rata menggunakan mikrotik itu juga banyak. Karena apa? Mikrotik harganya relatif lebih murah. Lalu dari segi bahannya pun juga ringan, gak terlalu membebankan tower atau tiang monopol. Nah, di sini saya juga merasa apa ya? Untuk menggunakan mikrotik pun saya kadang-kadang menggunakan CW10, kadang CW5. Soalnya apa? Klien-klien saya tidak membutuhkan bandwidth besar. Klien-klien jarak-jarak dekat, mungkin entah itu 1 kilo atau 1,5 kilo. Itu aku menggunakan CW5 dan CW10. Jadi akses poinku ada mikrotik, ada ubiquiti. Kenapa kok mikrotik semua? Karena mungkin anggap aja di arah barat intervensi aman. Aku pakai mikrotik, nggak masalah. Nah, kalau di sisi lain intervensinya parah, itulah kenapa aku pakai ubiquiti. Karena ubiquiti menyediakan CW5, CW8, CW10, CW15, 20, 25, 30, 40. Banyak pilihan. Jadi semisal 5 intervensi, 10 intervensi, 20 intervensi, 40 intervensi, aku masih bisa menggunakan channel width 8, channel width 15, channel width 25, dan channel width 40. Buat aku kelebihannya dari ubiquiti ada di situ. Sebenarnya intervensi ini juga sebenarnya juga ya kesalahan kita. Kesalahan kita di mana? Kita itu selalu membesar-besarkan power. Padahal kalau dengan power yang cukup, gain yang cukup, insya Allah intervensi juga gak terlalu parah kayak gini. Oke, sekian video saya kali ini untuk pembahasan singkat tentang masalah intervensi pada jaringan nirkabel. Saya Merdoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.